Ya, jadi tadinya malam ini mau live sama Abi, tetap analog, cuma nggak tahu kenapa gue nggak bisa join. Udah berapa kali coba nggak bisa join juga, jadi ya nggak bisa ikutan secara langsung dan merasa nggak puas aja cuma jawabin lewat kolom komentar di live-nya Abi. Jadi sekarang mau coba jawabin pertanyaan yang muncul yang kemarin ditanyain di Instagramnya Abi dan gue. Jawab pertanyaan dulu apa ceritain Zin gue dulu ya? Ceritain dulu aja deh. Jadi ini Zin pertama gue, judulnya kucing-kucingan. Isinya keseharian kucing gue. Nggak banyak halamannya. Ini gue baru pertama kali bikin Zin itu apa ya? Belum ngerti cara layoutnya. Terus orang-orang layout majalah ini kan sejenis majalah Zin. Jadi orang-orang layout Zin tuh pakai InDesign, sementara gue malas belajar hal baru pada waktu itu, jadi gue ngelayoutnya pakai Microsoft Word doang. Makanya ini halaman tengahnya nggak nyatu, karena kalau pakai InDesign bisa rapi gabung, sementara kalau pakai Word dia nggak bisa gabung, bisa gini ada bordernya tetap. Terus Zin gue yang kedua judulnya Failed. Jadi namanya juga motret analog, pasti nggak mungkin berhasil terus dong, ada gagalnya juga. Ada entah itu blur atau underexposure, overexposure. Dan di Failed ini gue merangkum semua foto-foto gue yang gagal, yang nggak pernah gue tampilin di Instagram sebelumnya. Jadi daripada foto-fotonya tidak terpakai, itu foto-foto blur semua, underexposure, overexposure. Kayak gitulah. Terus yang ketiga ini judulnya apa ya? Gue lupa, bentar. Oh, gue nggak ngasih judul. Apa ya? Jalan panjang aja kali ya. Karena tuh ini isinya gue foto di tengah-tengah gitu, di suatu tempat di tengah-tengah yang gue kalau memandang ke depan ada ujung yang tampak tidak berujung gitu, kayak ini di jembatan atau ini di peron kereta, di rel kereta. Gue kalau memandang ke depan jadi nggak tampak ujungnya. Apa ya? Kira-kira gitulah, di tengah rel kereta, di trek lari. Ada juga yang dari atas jalanan, dari atas jembatan penyeberangan. Kira-kira kayak gitu. Gue kasih nama jalan panjang karena jalan ujungnya tidak terlihat, jadi jalanannya tampak panjang aja gitu. Terus kenapa covernya kayak gini? Karena tadinya tuh mau pakai pelang hijau jalanan, tau gak sih pelang hijau jalanan? Jalan Citayam, jalan panjang, jalan apa gitu. Tadinya mau motret itu, cuma males nyarinya. Jadi ya pakai Google Maps. Pakai screenshotan Google Maps, jalan panjang. Kalau yang ini kucing-kucingan, covernya itu gue commission ke orang ilustrasi, lalu gue bikin jadi kayak gini. Kalau yang failed sebenarnya kalau kalian pesen ke gue bisa di custom mau bentuk kayak apa. Karena kan kalau gue menginterpretasikannya, kegagalan tiap orang beda-beda, jadi covernya ini bisa di custom karena kan ini pakai cap biasa doang. Pakai cap kayak gini nih, tuh failed. Jadi bisa di custom ini karena interpretasi gue kegagalan tiap orang beda-beda, jadi covernya juga tidak harus sama. Kalau gue ini sebagai contoh F untuk failed gitu aja sih. Oke, sekarang jawabin pertanyaan ya. Mana ya? Apa itu Zin? Zin itu apa? Kalau yang gue tangkap adalah media cetak alternatif yang biasanya
dicetak secara sendiri ataupun secara kolektif sama teman-teman kalian. Indikator apa? Indikator apa suatu barang disebut zin? Kalau menurut gue adalah hasil karya cetak yang self publish. Soalnya gue belum nemu sih zin yang pakai penerbit tertentu. Kalau buku foto ada yang pakai penerbit tertentu, cuma kalau zin kayaknya gue belum nemu yang pakai penerbit tertentu. Dalam satu zin bisa berapa foto? Atau bebas? Bebas, bisa berapa aja, bisa dikit, bisa banyak. Tapi biasanya setiap percetakan ada ketentuan halamannya kelipatan berapa. Contohnya kalau ini kucing-kucingan, gue nyetak tuh kelipatan 8 apa kalau nggak salah. Jadi kelipatan 8 cuma jadi tergantung percetakannya. Kalian ngobrol aja sama operator percetakannya, bisa gini apa enggak, kayak gitu. Terus idealnya berapa halaman untuk bikin zin, tadi udah dibahas juga. Apa bikin zin fotonya harus satu tema atau bebas, suka-suka? Satu tema iya, suka-suka juga iya. Kalau yang ini fotonya satu tema, isinya kucing doang. Kalau yang ini satu tema tapi fotonya macam-macam, beragam macam, tapi dari banyak bermacam jenis foto itu ada satu kesamaan, yaitu fotonya yang gagal semua, entah itu ngeblur, underexposure, overexposure, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Boleh pakai random foto, boleh. Yang file ini gue kan random, cuma tetap ada dicari kesamaannya apa aja. Apakah zin harus berbentuk buku atau printout? Enggak juga, itu si Abi bikin PDF di apa namanya, PDF, izin. Jadi dibagi-bagi secara gratis beberapa halaman. Apalagi ya? Ada dia lewat PDF, ada juga yang lewat issue.com, dibaginya lewat situ. Tata cara bikin zin, kalau gue sih pertama, kalau gue ngelihat dari hasil motret gue dulu di folder di komputer, di laptop, gue lihat dulu nih, ada foto ini, ada banyak foto, gue udah moto sekitar berapa puluhan roll, gue cari foto-foto, oh ini ada kesamaannya, entah itu gambar kucing, entah itu gambar yang fotonya ngeblur semua, gue kumpulin, oh menurut gue fotonya kurang banyak, baru 10, baru 20, udah gue motret lagi, sengaja motret kucing atau sengaja motret ngeblur untuk gue masukin lagi di zinnya itu. Baru setelah itu gue mulai nge-layout juga bisa macem-macem, pakai macem-macem. Kayak dulu pertama gue di kucing-kucingan ini gue pakai Microsoft Word doang, karena gue waktu itu masih males belajar InDesign, jadi seadanya. Lalu yang di Felt dan jalan panjang ini gue baru belajar pakai InDesign, dan sekarang gue lagi nyoba pakai Unfold. Gue masih ngumpulin foto-fotonya, cuma udah tergambar lah konsepnya kayak gimana nanti pakai Unfold, aplikasi HP, nggak pakai laptop, jadi nggak harus pakai laptop banget gitu. Baru setelah itu cari tempat cetak. Jangan lupa tes print dulu biar tahu, biar puas nih, kalian puas nggak sama hasilnya nanti. Jangan langsung cetak semua, tes print dulu aja satu buku, satu booklet gitu. Tanpa ada laptop bisa buat zin, bisa banget kan. Sekarang gue lagi coba pakai aplikasi Unfold untuk nge-layoutnya, nggak pakai laptop sama sekali, nggak pakai aplikasi laptop, pakai aplikasi Unfold. Nggak perlu yang premium juga, gue juga pakai yang gratisan juga. Apalagi cetaknya di mana dan harganya berapa, tergantung. Kalau dulu karena gue kuliah dulu di Depok, jadi gue tahu tempat yang cukup oke di Depok, terjangkau, dan gue bisa tahu harganya. Dan harganya tergantung juga. Kalau gue kan karena pakai HVS biasa, jadi bisa dibilang lumayan murah waktu itu. Gak nyampe 500.000 buat 10 apa berapa belas buku. Murah lah. Karena gue kertasnya HVS doang, kecuali kalau kalian kertasnya art paper atau yang lainnya, itu ya lebih mahal jelas. Dan biasanya kalau percetakan gitu ada minimalnya. Misalkan kalau kalian nyetaknya cuma 1 sampai
berapa lembar, harganya 5.000. Terus kalau misalkan kalian nyetaknya udah lebih dari 100 lembar, harganya bisa 3.000 per lembarnya, kayak gitu. Tergantung percetakan sih, kalau gue dulu di Depok kayak gitu. Kertas apa yang cocok buat zin? Apa aja cocok sih, gue juga cuma pakai HVS biasa. Terus tapi gue tuh ada juga zin dari teman-teman yang lain barter waktu di Lowlight Bazaar kemarin. Ada dari Nugirian Serial Murderer, ada dari Nenda Stalker Eye, ini dari Rian Afriyadi, isinya kucing juga sama kayak punya gue. Ini dari Beng Imbeng, Hai Beng. Ini dari Prayoga Lutfi, judulnya 29. Gitulah. Nah, punya mereka itu rata-rata pakai art paper yang bagus. Terus kalau gue bandingin pakai sama punya gue yang cuma pakai HVS doang, zin gue jadi berasa murah banget gitu. Kualitas kertasnya HVS 100 gram doang. Sementara yang lain pakai art paper bagus-bagus, licin, matte gitu, doff kertasnya. Zin mending dijual atau dikasih cuma-cuma? Bebas sih. Gue ada yang gue jual, terus kalau ke teman yang dekat gue juga ngasih secara cuma-cuma. Jadi ya suka-suka. Zin fotografi yang baik gimana dan soal penentuan konsep? Zin fotografi yang baik itu semua baik, karena ini karya bebas sih, karya pribadi yang bebas, jadi nggak ada yang salah. Kalau menurut kalian udah baik, ya udah baik. Penentuan konsep, balik lagi, kalau gue penentuan konsep, gue ngeliat di galeri foto gue di laptop, di folder hasil motret analog gue di laptop, gue lihat, gue cari kesamaannya, baru gue tentuin temanya apa, konsep layoutnya kayak gimana, baru langsung jalan lagi terus gitu. Zin mesti ada paragraf narasi atau enggak? Nggak harus. Punya gue itu cuma dikasih satu kalimat pendek gini doang. Yang lainnya malah nggak ada narasi apa-apa. Nah, ini ada satu punya Nugirian. Dia di antara foto-fotonya dikasih artwork juga, gambar. Jadi bebas mau gambar, mau tulisan gitu. Bagusnya cetak berapa? Ya terserah. Kayak yang gue bilang tadi, biasanya kadang-kadang tiap percetakan ada harga minimalnya. Kalau misalkan cetak di bawah 100 lembar, harga kertasnya 5.000 per lembar. Kalau misalkan di atas udah 100 lembar, di atas 100 lembar gitu biasanya lebih murah harga kertas per lembarnya. Gue kemarin kayak gitu sih waktu nyetak di Depok dan pakai HVS murah. HVS A3 dulu gue per lembarnya 5.000, tapi karena gue nyetaknya di atas berapa ratus lembar, jadi harganya cuma 2.000 berapa gitu per lembarnya. Jadi lebih murah in total. Apalagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, masukin di kolom komentar aja. Udah kayaknya itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.